Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Bu Kartini. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita memasuki bab 6, yaitu berbagi inspirasi melalui cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif ini dipelajari di kelas 9 semester genap. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan teks inspiratif adalah: pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Ketiga, menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Sementara fungsi dari teks cerita inspiratif adalah: pertama, pemberian informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca. Kedua, pemberian informasi dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Unsur-unsur narasi itu ya kalian sepertinya sudah ketahui ya, yaitu adanya tema, tokoh, kemudian penokohan, latar, ya, kemudian sudut pandang, amanat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Dan yang keempat, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Berikutnya, yaitu pertama kita akan bahas tentang identifikasi informasi cerita inspiratif. Yang kita akan jelaskan yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspiratif. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui apa arti dari teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspiratif berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Yaitu pengertian dari teks cerita inspiratif. Berikutnya adalah apa saja ciri-ciri teks cerita inspiratif. Pertama, judul menarik. Kedua, ceritanya sistematis, artinya tersusun ya secara berurutan. Ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. Keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ketujuh, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Berikutnya, dalam sebuah teks inspiratif pasti di dalamnya mengandung simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi. Apa maksudnya? Dan apa bedanya simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi? Pengertiannya atau perbedaannya dari masing-masing itu: pertama, simpati. Simpati adalah keikutsertaan merasakan perasaan senang atau susah orang lain. Jadi ikut merasakan perasaan orang lain, baik itu senang maupun susah. Kedua, yaitu empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa
atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Artinya dia lebih dalam ya, merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah dirinya itu mengalami hal yang sama seperti orang lain rasakan atau alami. Yang ketiga, kepedulian. Kepedulian adalah suatu sikap dari seseorang yang sangat memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi ada rasa sikap pedulinya seseorang terhadap lingkungan atau keadaan di masyarakat. Dan yang keempat, perasaan pribadi adalah perasaan yang dirasakan oleh pribadi tertentu terhadap apa yang didengar dan dilihatnya. Ya, berikutnya yaitu masuk kepada bagaimana cara membuat simpulan teks cerita inspiratif. Kalau tadi ciri-ciri teks inspiratif sudah kita ketahui. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkannya? Langkah-langkah dalam membuat simpulan teks cerita inspiratif adalah: pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Ketiga, menentukan garis besar, gagasan pokok atau inti cerita. Dan yang terakhir, menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Ya, demikianlah ya langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks cerita inspirasi. Berikutnya adalah contoh teks cerita inspiratif. Mari kita lihat contoh teks tersebut. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu, dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang." Ya, demikianlah contoh dari teks cerita inspiratif. Kalian bisa melihat, membacanya dengan seksama, dengan cermat. Lalu pelajaran apa yang didapat dari contoh cerita tersebut? Ya, demikian yang bisa Ibu paparkan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa
membedakannya dengan teks-teks lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.